batin memang. Ya. Oke, gimana? Kalau ada kedatangan kalian ke sini, kalian mau apa? Sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya ini Goziul Mukminin. Di sini saya ini mau berkonsultasi buat suatu apa ya, yang mungkin saya tidak bisa menemukan masalah, dan mungkin saya ini mohon maaf Pak, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya Goziul Mukminin dari Kalman. Jurusan aja. Enggak, sekolah aja. Nanti Rumah aja. sehingga perkenalkan, saya ini Goziul Mukminin, saya dari Lampung Timur. Dari sebelah sana. Baik, perkenalkan nama saya Hanif Khairullah dari Pasir Basah. Baik, perkenalkan saya Adilat Intisami dari Sukarami, Bandar. Baik, perkenalkan nama saya M. Khairuddin dari Waikanan. Baik. Perkenalkan saya Ilham Ramadan dari Haji Benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saputra dari Korpri Sekarang. Sebelumnya, terima kasih sudah mau menghadirkan sesi kelompok kita hari ini. Saya izin memperkenalkan, nama saya Firzatul Fernando. Saya di sini sebagai konselor. Oke. Sebelumnya, saudara Goji yang ingin konseling dengan saya. Oke. Boleh bisa diceritakan tentang permasalahan apa yang ada di Anda? Jadi sini mempunyai permasalahan, mungkin memanajemen waktu, ataupun itu kurang baik, ataupun saya tidak tepat. Yang jelas saya ingin mencari solusi untuk permasalahan yang saya alami. Cerita. Udah. Sebelumnya Goji udah tahu belum dengan sesi kelompok ini? Belum tahu. Kawan-kawan, apakah sudah ada yang tahu belum apa sih sesi kelompok kita ini? Belum ada yang belum paham. Belum paham. Oke, jadi sesi kelompok ini kita kan kelompok ya. Jadi semua orang bisa berbicara di sini. Mau ngasih pendapat boleh, mau ngasih solusi juga boleh. Tuh. Oke, dari permasalahan Goji ini tentang manajemen waktu. Ya benar. Ya. Nah, Goji sendiri apakah ada kesulitan dalam waktu ini? Apakah punya permasalahan di luar tentang waktu ini? Banyak. Saya ceritain. Iya. Oke, permasalahan saya ini manajemen waktu. Jadi ini agak bingung tentang waktu ya, karena mungkin untuk mengatur waktu bisa kayak stres, kadang stres karena akhir-akhir ini sering banyak banget kayak tugas ataupun kegiatan, baik yang di formal atau non formal. Nah, gimana sih ceritanya? Jadi cerita apa aja kayak permasalahan. Saya ya bisa lah rangkai kata-kata. Ekonomi ya. Dari mana sih? Dari waktu PP dan PP dari Jokowi. Ya pokoknya cerita.
Jadi untuk seperti manajemen waktu itu, saya ini dari pagi bangun kadang jam 5, kadang jam 6, itu langsung saya bersih-bersih rumah, lalu bersiap-siap untuk berangkat kuliah. Nah jadi kan di kuliah itu kadang masuk jam 8 sampai jam 4. Nah sehabis itu juga sorenya langsung balik ke rumah. Di rumah juga nggak waktunya juga nggak teratur, karena yang pertama mungkin adanya kajian untuk mengaji mungkin sampai habis sisa, dan juga nanti free terus ngaji lagi jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi lambatnya waktu itu karena banyak sekali tugas-tugas yang di kuliah, itu bukan hanya 1, 2, atau 3, bahkan hampir semua tugas itu ada. Nah sini kadang stres karena memikirkan tugas bagaimana cara mengerjakan. Begitupun saya begadang juga bikin rusak badan karena begadang itu kan. Jadi saya bingung bagaimana. Dari permasalahan Goji, di sini Goji udah bangun tepat waktu lah ya kan. Dari Goji bangun jam 5, jam 6, Goji sudah beres-beres rumah, itu nggak ada yang salah sama Goji, cuman Goji terlalu lalai dalam waktu Goji. Jadi Goji itu harus yang namanya memanage waktu. Jadi Goji itu harus, kan Goji tahu sendiri kan, waktu itu sangat penting kan. Nah gimana caranya kita itu bisa memanage waktu kita gitu loh. Kayak Goji yang tadinya ngaji, ngerjain tugas gitu kan, sekarang Goji gini, Goji kuliah, tugas itu udah prioritas Goji ya kan? Prioritas Goji. Nah gimana caranya tugas sama ngaji itu bisa diatur gitu. Apakah dari kalian ingin mengasih pendapat tentang apa yang dikatakan Goji tadi? Ini apa, Goji kan dari kampus itu dibilang pulangnya sore, terus sampai rumah itu beres-beres, terus habis maghrib itu kajian, dari maghrib sampai isya, terus dari jam 9 itu sampai ke jam 12. Nah setelah dari jam 12 itu apakah ada kegiatan lagi setelah jam 12 itu? Ada. Apa kegiatannya? Dan Sorogan sampai setengah 2. Nah itu masih mempunyai waktu. Jam 2 masih ada waktu 2 jam untuk istirahat kan? Masih ada waktu 2 jam untuk istirahat. Nah kan Goji kan bangun dari jam 5. Ini bangun jam 5. Kuliah itu jam berapa biasanya? Kuliah jam 8. Kuliah jam 8. Biasanya tugas itu dikasihnya itu deadline atau sebelum ini, seminggu sebelum pengumpulan? Itu tergantung sama kita mata kuliahnya. Kadang ada yang deadline, kadang yang tepat waktu, kadang yang dikumpul sebelum hari H. Kan biasanya kan dosen itu memberi tugas itu kan biasanya ini apa, seminggu sebelum pengumpulan kan. Apakah bisa Goji itu dari semua tugas itu? Kan nggak semua memang ada tugasnya, tapi kan nggak semua apa mata kuliah itu kan ada tugasnya gitu. Iya. Ya kan, nggak harus minggu depan ngumpulnya kan, semua tugas itu kan. Pasti ada salah satunya kan, pasti ada salah satu tugas itu dikumpul. Ya mungkin kalau misalnya Goji mau memanajemen waktu kan dari jam 2 sampai ke jam 5 tadi kan istirahat. Nah tugas itu gimana ya secara ininya tugas itu? Tapi kan kuliah itu juga kan nggak sampai sore, nggak semua mata kuliah sampai sore kan? Iya. Iya kan?
Nah misalnya kalau pulang kuliah itu habis zuhur, Gozi pulang ke rumah. Nah setelah zuhur itu Gozi ada kegiatan nggak di rumah? Setelah zuhur ada. Apa? Setelah zuhur itu kadang sekolahan yang dulu, sekolahan waktu masih SMK itu di situ kadang kita belajarin anak ekskul di sekolah. Ekskul. Habis Ya zuhur. sesuai hari, kadang hari misalkan hari Senin Selasa itu kita ekskul hadro, kadang hari Jumatnya kita pramuka. Padahal hari Jumat itu sebenarnya free tapi nggak ada waktu buat itu semua. Jadi yang membuat Gozi ini sulit manajemen waktu tadi karena banyaknya kegiatan tadi ya. Iya. Banyaknya kegiatan tadi yang disebut dengan Gozi yang formal dan non formal tadi. Karena semua kegiatan itu tadi tanggung jawab semua. Tanggung jawab semua. Ya, baik, mungkin atau ada masukan dari rekan-rekan yang lain? Dari saya ada soal apa cara membagi waktu tadi ya. Ya menurut saya sih kalau Goji pulang kuliah, sehingga pulang kuliah habis zuhur, terus di rumah habis zuhur itu masih ada kegiatan yang lain, itu kita bisa membagi waktu. Tetapi kita harus kayak mengurangi jam tidur sedikit, mengurangi jam tidur kita sedikit, kayak begadang tapi ya nggak terlalu nemen gitu. Karena pagi kan kayak kata Goji tadi, ya kan kuliah dari pagi sampai siang, kan dari siang ke sore gitu kan. Nah kalau dari siang itu kan kalau habis zuhur kan mau tugas segala macam ada kegiatan kan lain kan. Nah jadi cara untuk mengerjakan tugas segala macam yang persoalan kuliah itu kita harus kayak dari habis isya gitu, habis maghrib kita ngelembur gitu, begadang dikit tapi ya jangan keseringan juga gitu untuk mengerjakan tugas sama kegiatan kuliah. Ya mungkin buat mengatasi kalau soal tugas untuk membagi waktu soal mengerjakan tugas ya mungkin cuma itu sih menurut saya. Apakah ada yang lain? Kalau dari yang saya dapat mungkin Gozi bisa mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah hampir dekat. Mengerjakan tugas yang deadline-nya sudah hampir dekat. Jadi tugas-tugas yang dikumpul minggu depan masih bisa dikerjakan hari Sabtu atau Minggu kan. Hari Sabtu atau Minggu kan itu libur kan. Jadi kita gunakan waktu libur itu untuk membuat tugas atau ya kita inilah beristirahat sebentar gitu. Istirahat dengan mengerjakan tugasnya gitu aja sih. Apakah dari Kalau dari saya sendiri yang dikatakan Ilham tadi, sebenarnya nggak begadang itu juga bisa sih. Bisa kayak ada waktu luang itu dikerjain, misal tugas dikerjain aja. Misal kalau nggak mau main begadang, misal jam 9, jam 10 itu udah bisa tidur, terus pagi sekitaran jam 4 itu kan udah termasuk udah pagi lah ya. Nah di situ bisa ngerjain tugas sampai seberangkatnya ada kerjaan apa gitu. Udah sih. dari saudara Adi? Menurut saya ya selebihnya sama sih. Sama. Apakah ada keberatan dari Goji sendiri? Kan semuanya sudah berpendapat nih, yang tadi harus mengurangi kadang, terus harus mengejar tugas. Apakah ada yang masih belum terjawab pertanyaan dari Goji tentang manajemen waktu? Sebenarnya terima kasih pada rekan-rekan, mungkin sudah masih solusi atau bagaimana cara mendengarkan manajemen waktu. Sebenarnya ada poin yang mungkin belum tidak tahu. Yang pertama tentang begadang. Sebenarnya itu ya juga bukan begadang karena ya saya sudah bilang itu aktivitas saya non formal atau di luar seperti di lingkungan. Dan juga kadang dari kesibukan manajemen waktu sampai apa ya
sampai kadang harus telat buat kuliah dan harus mengejar target karena jaraknya juga tidak terlalu dekat karena 1 jam dari rumah sampai kampus itu. Ya, mungkin itu aja. Apakah ada yang ingin berpendapat? Cukup mungkin, sudah cukup aja. Mungkin belum bisa terjawab sih tentang dia yang rumahnya jauh, gimana caranya waktu itu kekejar gitu. Mungkin ya cara Bisa untuk membagi waktu aja sih. Gimana ya, seharusnya nih ya, seharusnya Mana yang diutamakan gitu, mana yang enggak. iya hati-hati. benar. Jadi gimana ya, kan kita ini mahasiswa ya, mahasiswa tuh kalau istilahnya bisa lah yang namanya ngatur waktu gitu kan. Kita udah dewasa gitu, kita bukan anak-anak lagi gitu. Gimana caranya aja Goji bisa mengatur waktu Goji yang tadinya ngerjain tugas gitu kan, ngerjain tugas, terus ada kegiatan lain di luar sana, di luar perkuliahan. Mungkin itu yang bisa Goji lakukan. Yang itu tadi, Goji itu terlalu lalai dalam waktu gitu. Yang tadinya Goji kajian nih dari jam 9 sampai jam 12, mungkin menurut saya itu terlalu lama untuk ini ya. Ya walaupun saya nggak tahu ya kajian Goji itu kayak gimana, bisa sampai waktu lama itu kayak gimana gitu kan. Nah itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Gimana caranya aja Goji memanage waktu Goji gitu. Apakah ada tambahan lain dari saudara-saudara Kalau tentang waktu? dari saya sih ada ya, Iya. ya sedikit lah mungkin ya kalau bisa membantu Goji gitu ya. Kalau misalnya di acara pengajian atau acara non formal Goji gitu kan, itu kan jamnya lama gitu ya, maksudnya lama acara itu kan. Kalau misalnya di kayak misalnya acara itu kan dari awal sampai misalnya 2 jam gitu kan. Nah kalau kita cuma hadir sejamnya kita izin duluan pulang apa mau ada kegiatan dan tugas atau segala macam, bisa nggak sih duluan gitu pamit sama dia orang gitu buat bisa lagi. Nah itu bisa tuh diluangin sama Goji yang tadinya ngerjain tugas susah banget gitu kan. Bisa tuh ada selang waktu buat ngerjain tugas segala macam, kegiatan-kegiatan Goji yang di luar gitu sih. Yang lain gimana? Cukup sih. Cukup, nggak ada tambahan lain gitu dari apa pengen menyampaikan pesan gitu untuk Goji gitu. Ya kalau pesannya tetap semangat aja. Tetap semangat. Semangat. Sebenarnya sih itu kan diri kita sendiri ya gitu tuh. Jadi pintar-pintar kita aja sih mestinya. Karena kan kalau pendapat orang kan kita mungkin orang yang ngasih pendapat itu tidak tahu kesibukan Goji itu seperti apa sebenarnya gitu kan. Soalnya kan yang ngelakuin itu kan bukan ngasih pendapat itu, tapi kan Gojinya ya. Jadi pintar-pintar Goji aja sih gitu. Ya maaf ini ada tambah sedikit. Kalau misalnya dari semua kegiatan Goji itu kan itu memang semuanya tanggung jawab, tapi ada yang lebih dari tanggung jawab itu tadi. Ya contohnya misalnya kalau tugas itu kan kita itu kan apa ya, kalau misalnya kita tidak mengerjakan bisa ada 2 faktor, itu dari rugi dari kita ya kan, bisa dulu rugi dari kita. Terus kalau misalnya Gozi juga nggak datang ke acara apa pengajian itu, misalnya itu kan nggak datang di acara pengajian itu, dipikir lagi mana yang lebih penting dari kedua kegiatan itu. Dari kedua kegiatan itu dipikir lagi. Misalnya kalau misalnya ngaji ini kan kita nggak ada tugas nih. Ngaji itu kan wajib juga kan ngaji ya. Tapi kan mana yang lebih wajib gitu ya, yang lebih apa ya? Utama. Nah, yang lebih utama.
Ya, yang lebih utama itu tugas atau ngaji. Kan kalau kita menginginkan sesuatu harus kehilangan sesuatu. Jadi kita seperti itulah. Misalnya tugas belum, terus ngaji juga. Jadi kita harus milih salah satu. Nggak bisa dua-dua. Nggak bisa dua-dua. Cuman ya kan kalau untuk ngaji kan itu udah utama dong, sama aja kayak tugas kan. Nah, gimana caranya aja ngaji itu jadi luangan waktu. Jadi yang kan Goji sekarang kuliah, tugas aja dulu, pasti nanti bakalan ada waktu luang untuk Goji bisa ngaji gitu. Iya, Bisa. karena ya itu tadi. Iya. Karena tugas itu kan nggak setiap saat. Iya. Tugas itu kan nggak setiap saat. Walaupun Gozi juga nggak kuliah tetap ngaji, ya kan? Tapi kalau Gozi ngaji terus kuliahnya tinggal, Iya. ya kan? Malahan salah di Gojinya. Ya, maksud saya tadi ya itu tadi, mana yang lebih utama yang dikerjakan gitu, mana yang lebih utama Yang dikerjakan, harus, yang maksudnya. harus dikerjakan, mana yang lebih utama dikerjakan. Misal kalau misalnya tugas itu kan kita apa ya, tanggung jawab kita sama dosen, sama orang tua, ya kan? Tanggung jawab kita kan itu sama orang tua, sama dosen, sama diri kita sendiri. Tugas itu, ya kan? Kalau tugas, karena kita semuanya bertanggung jawab semuanya kan. Kita ngaji, ya walaupun kita ngaji ada juga sih tanggung jawabnya gitu kan. Tapi kan kalau ngaji itu walaupun kita nggak kuliah bisa ngaji, ya kan. Tapi kalau misalnya kita meninggalkan ngaji, ya kita prioritaskan ngaji, tapi kuliah kita nggak kekejar. Jadi tanggung jawab diri kita sendiri nggak ada, tanggung jawab kita sama orang tua nggak ada, tanggung jawab kita sama dosen juga nggak ada, ya kan. Kalau masalah ngaji itu ya kita wallahu alam kan, siapa yang tahu, cuman Tuhan yang tahu kan. Kalau masalah ngaji, kegiatan ngaji itu tadi kan, ya kan? Kalau masalah ngaji itu Gozi sendiri juga sebenarnya bisa berhadapan, misalnya kita meminta atau menyerahkan diri gitu. Kalau misalnya sama hablum minanas ini kan agak sulit, ya kan? Sama hablum minanas ini agak sulit. Soalnya kan tadi juga di yang pendapat dari Heru tadi kan, maksudnya itu kalau dikatakan yang harus atau yang wajib, sebenarnya sama-sama wajib, sama-sama harus ya. Iya. Ngaji dan tugas itu kan wajib ya. Tapi kan misalnya kan kalau ngaji kan itu kan semau kita ya, itu kan ngaji kan setelah kita gitu. Nah kalau tugas itu kan kita kan disuruh dengan dosen. Misalnya kita ngumpul besok jam 10 harus sudah ngumpul kan. Kalau nggak ngumpul kita nggak dapat nilai gitu kan. Nah jadi maksudnya itu kalau ngaji kan setelah kita. Nah kalau kita ngaji misalnya kita apa bahasanya itu, kayak mengundur bentar lah jam ngaji itu, kita ngajian tugas dulu. Kalau enggak kita ngaji dulu tapi jangan lama-lama, sebenarnya tetap ngaji tapi yang nggak dipotong jamnya gitu, baru jam tugas biar besok jam 10 bisa ngumpul gitu. Kan namanya sama manusia gitu kan, namanya manusia itu kan nggak ada kata-kata toleransi gitu kan. Ya itu tadi kesimpulannya tadi ya, itu tadi sama-sama apa ya, sama-sama wajib, tapi mana yang lebih besar tanggung jawabnya. Ya betul. Mana yang lebih besar tanggung jawabnya kan. Ngaji juga kita harus juga ngaji kan, sebagai ini kan, sebagai makhluk sosial ya, kita juga ngaji kan, harus ngaji lah, harus tahu tentang agama gitu. Tapi di mana tanggung jawabnya lebih besar gitu loh, di antara dua hal tersebut. Itu aja sih menurut saya. Gimana? Apakah udah terpecahkan solusinya dari manajemen waktu Goji? Kalau menurut Goji mungkin ada yang kurang atau Apa ada yang kurang, ada yang wah ini belum selesai nih gitu kan. Iya, Lebih baik kita selesaiin sekarang bareng-bareng. kita selesaiin masalah ini tentang manajemen waktu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan solusi, arahan, dan motivasi dalam permasalahan saya, yaitu manajemen waktu
menurut saya akan saya coba apa yang sudah rekan-rekan sampaikan. Mungkin juga itu salah saya karena tidak spesifikan itu semua aktivitas dilakukan dalam formal atau non formal. Baik ada sistem free-nya meskipun 30 menit sebenarnya. Cuman terkadang ini nyicil tapi kok ya mungkin karena hasratnya seorang masih jiwa-jiwanya muda, nggak terlalu 100% ke tugas kan, masih ya kita masih semuanya juga merasakan itu ya sudah sudah bisa semua. Tapi ya terima kasih sebelumnya. Oke, udah selesai ya dengan permasalahan gaji. Salam Sudah juga. selesai. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah mau menghadirkan sesi kelompok kita hari ini. Terima kasih buat semuanya atas waktu yang telah berikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdua aja lah.